Rabbana alanga ribandari ulukan dari butta goa barisalla dari butta bone capuk kanai dari tandra lili. Ujung Pandang. Kisah ini menceritakan tentang suatu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang ialah suatu kota di mana terbagi banyak suku dan budaya. Salah satunya ialah Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Kedua kerajaan berselisih memperebutkan naskah Lentara. Naskah ini dituliskan oleh pangeran yang berasal dari Kerajaan Goa. Daeng Abi merupakan pangeran yang berasal dari Kerajaan Goa. Ia telah meneliti dan menuliskan naskah ini sejak lama. Di saat itulah, Daeng Abi menemukan sebuah rahasia yang ternyata telah disembunyikan oleh Kerajaan Bone. Hah? Rahasia apa ini? Kenapa bisa rahasia Kerajaan Bone ada di kerajaanku? Astaga, ku simpan dulu sementara deh. Nanti baru saya kasih tahu ayahanda. Ternyata mata-mata Bone sudah mendengarnya lebih dulu. Danen menghampiri Ratu Bone dan ternyata di sana ada Intan dan Sisi. Ratu, ada yang mau kesampaikan ke kita? Ada apa Danen? Kenapa buru-buru sekali? Apa yang mau kita sampaikan ke saya? Iya, kenapa buru-buru sekali, Ki? Daeng Abi. Daeng Abi? Kenapa Daeng Abi? Nah tahu Ki rahasia kerajaan tak? Hah? Maksudnya? Kenapa bisa nak tahu? Intan, Sisi, bagaimana ini? Nanti kalau nak tahu rahasianya kerajaan tak bisa turun tahta. Dari mana nak tahu itu Etta? Kalau begini ceritanya, ndak bisa kita tinggal diam. Harus disusun rencana buat rebut itu rahasia dari Daeng Abi. Kalau ndak hancur ke kerajaan tak? Iya kak, tapi ndak ditanya dulu Kak Fikri. Atau sekalian nanti Pi dikasih tau Pale pas pulang Teta sama Fikri dari luar. Iya Pale, Danen kesana mi dulu buat pantau aktivitas kerajaan Goa. Siap Ratu. Raja dan Fikri sudah sampai di kerajaan. Datang lagi Teta. Sini kita udah Teta, mau bicara serius. Bicara apa serius-serius? Ada yang mau dijodohkan? Serius Teta. Iya, bicarain Pale. Rahasia tak ada mi di kerajaan Goa. Kalau tersebar itu otomatis turun tahta kerajaan tak. Bagaimana kalau turun tahta terus hancur kerajaan tak? Apa kita bilang kah? Pelan-pelan Ki bicara. Nggak bakal turun tahta je. Apalagi hancur kerajaan tak. Nggak mungkin mi itu. Kenapa gitu kita kah? Maunya kita lakukan apa kek? Kenapa kita santai sekali? Jangan mi dulu bahas itu. Mending kita bahas itu acara ulang tahunnya Fikri. Terserah mi kita deh. Beberapa saat kemudian, Raja Bone sedang menulis surat untuk Kerajaan Goa bertujuan untuk mengundang Kerajaan Goa untuk mendatangi acara ulang tahun Fikri yang ke-18 tahun. Apa kita bikin Teta? Iya, sebut aku lihat. Teta lagi menulis surat undangan buat Kerajaan Goa. Ratu dan Fikri menghampiri keluarganya. Selesai mi undangan tak? Iya, selesai mi. Fikri memanggil pengawal. Pengawal 1 dan 2 menghampiri raja. Tolong bawakan ini surat untuk Kerajaan Goa. Iya, Karaing. Pengawal membawa surat untuk Kerajaan Goa. Pengawal Kerajaan Bone bertemu dengan pengawal Kerajaan Goa. Apa kita cari saudara? Mau kak ketemu raja? Ada keperluan apa kita cari raja? Mau kak kirim undangan? Pale, saya temani Ki masuk. Tapi Kareng, ada yang mau ketemu sama kita. Kita ada keperluan apa Ki kesini? Tabe Karaing, mau kak kasih ki undangan. Kerajaan Sinjaya adakan acara Karaing. Oh iya, makasih banyak Pale undangannya. Salam untuk raja. Iya Karaing, terima kasih kembali. Pamit dulu Karaing. Iya, makasih. Pengawal, antar dulu keluar. Makasih saudara, saya harap kita datang ke acaranya juga. Iya, pasti bakalan datang ya saudara.
Pamit pulang maka panggil saudara. Iya, salam aki saudara. Tabe, datang Karaeng. Iya, silakan duduk di tempat yang disediakan Karaeng. Oh iya, selamat ulang tahun Ki Di Fikri, sehat-sehat Ki. Makasih Puang. Kerajaan Goa pun disambut hangat dengan kerajaan Bone. Mereka pun berbincang-bincang. Dek, jangan Ki sendiri di situ. Bergabung ke sini. Iya kak, sebentar Pi. Mau ke sama ayahanda dulu. Oh, ya Pale. Abi, lama tak ketemu. Bagaimana kabar tak? Baik Jintan, kita iya. Iya, baik aja juga. Teman Intan. Iya, kenalan Ki. Oh, iya Pak. Saya Abi, kita iya. Zara ke saya, senang kenalan sama kita. Oh iya, ndak mau Ki ambil makanan dulu. Iya Pak, sama-sama Ki ambil. Di lain sisi, Fikri dan Ashifa sedang berbincang-bincang. Selamat ulang tahun Daeng, sehat-sehat Ki. Iya, makasih Andi. Oh iya, mau Ki saya ambilkan minuman tak? Jangan mikir repot-repot. Saya mau ambil sendiri saja. Nggak apa-apa Ji Daeng, saya mau saja, kita tunggu mau di sini. Oh, makasih Pale. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, ternyata Raja dan Ratu Bone memperhatikan kejadian tersebut. Lihat saya gitu berdua, akrabnya minta uang. Iya dik, semoga ini acara bisa tambah dekat hubungan tak? Iya, senang kulihat Ki kalau begini keluarga tak dan kerajaan Goa. Acara pun selesai. Raja dan Ratu Bone ingin mengetahui apa yang terjadi dengan anak keduanya. Fikri, apa tadi kita bicara sama Syifa? Akrabnya kulihat. Tidak Jetta, tidak ada apa-apa. Kenapa Iyo kah? Ndak mungkin ndak ada apa-apa. Kak kelihatan akrab sekali kok sama dia. Kenapa kah? Bukan urusanmu. Deh, kalau begini Fikri ndak bisa kejalankan dengan baik aksiku. Pakai cara lain lo deh. Iya, sudah Mi, jangan bertengkar. Istirahat maki semua dulu nak. Perbincangan itu selesai dengan begitu saja. Pagi hari pun telah tiba. Raja dan Ratu Bone mengumpulkan anak-anaknya di ruang makan. Saat makan bersama, Raja memberanikan diri untuk bertanya lagi tentang hubungannya dengan anak kedua dari kerajaan Goa. Fikri, bagaimana sebenarnya hubungan sama Syifa nak? Apalagi Teta? Sudah Mi, jangan lagi bahas itu deh. Nggak suka. Kenapa ndak mau sekali kau jawab Kika? Kayak apa sekali itu Syifa buat kau? Kau juga ngurus sekali. Kayak kau saja apa? Sudah Mi, masih pagi-pagi nih, jangan dulu ribut-ribut. Sudah Mi nak. Pada akhirnya, makan bersama selesai. Di saat inilah, Sisi ingin menanyakan apa yang terjadi dengannya dan anak kedua kerajaan Goa. Kak, boleh Ki jawab dulu pertanyaan tadi Teta. Kasih tahu ke saya saja, ndak saya kasih tahu jika Intan nanti. Sisi, terima kasih sama Syifa darinya pasca ulang tahun. Kayak baik sekali sama saya. Gak mau kasih tahu apa sama Teta karena malu kak. Oh, baru? Ngapain kau malu? Nggak kan bisa kau dijodohkan toh? Iya, betul itu katanya Kak Intan. Gara-gara begitu Cipoy, makanya ndak bisa kau jawab pertanyaannya Teta. Hahaha. Fikri sangat kesal dengan Intana, tapi dia tetap diam agar tidak terjadinya konflik lagi. Beberapa hari kemudian, kerajaan Goa dan kerajaan Bone bertemu kembali, dan disitulah Fikri memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan Ashifa.
Asyifa, bisa Ki kesini dulu. Fikri, kenapa Ki? Hati-hati Ki sama kakakku. Nak cari terus informasi tentang kerajaan tak sampai dalam-dalam. Hah? Kenapa bisa? Pokoknya hati-hati saja sama dia. Oh, iya Pak. Sementara itu, Intana bersama teman-temannya sibuk merencanakan penyelidikan tentang kerajaan Goa. Weh Zahra, nanti kau ajak terus Kinugi bicara nah, buat cari-cari informasinya mereka. Bah, gampang gitu. Nah, kau ya Mesha, pura-pura mau kau jadi teman Nasifa saja. Siap, Mecika. Di saat mereka sedang membicarakan tentang rencana, ternyata prajurit mendengar hal tersebut. Ki, kau udah gata? Harus cepat-cepat kasih tau raja kalau kayak gini. Mereka pun bergegas pergi menuju ke hadapan raja. Tahu Karen, ada sama kasih tau Kini, penting sekali nih. Coba tenang Ki dulu. Nah, jelaskan Ki kenapa ya? Kayaknya ada rencana buhak yang mau melakukan Intan ke Dang Abi. Nggak bisa dibiarkan ini. Nanti saya nasihatin Tan. Iya, balik Karen. Intan, sini Ki dulu nak. Ada yang mau Teta bicarakan sama kita. Kenapa kita Teta? Apa rencana tak buat kerajaan Goa? Dari mana kita tahu? Kayaknya ndak perlu aja kita tahu, karena kita berpihak sama kerajaannya Goa. Tidak begitu nak. Tapi sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Sudah Mida Teta, biar saya ngurus. Teta ndak suka kita berbuat buruk sama kerajaan lain nak. Kan kita tahu Fikri sama Asyifa dekat. Jadi jangan kita lupa tingkah. Ratu dan Sisi melihat keributan tersebut dan menanyakan apa yang terjadi. Ada apa ini ribut-ribut? Apa yang kita bicarakan kah? Nggak tahu ini Teta, berpihak terus sama kerajaannya Goa. Belum ada pikirkan kerajaannya sendiri. Iya Teta, kenapa kita selalu sekali berpihak ke kerajaan Goa kah? Sekali-sekali bela kerajaan tak sendiri. Bukan begitu. Sudah Mida Teta, nggak pernah sekali kita memang pikirkan perasaan tak semua. Bahkan kerajaan tanda kita pikirkan juga. Bukan begitu maksudku. Cuman tidak mau ada keributan kerajaan tak sama kerajaan Goa. Sudah Mida Teta, capek kah dengar Ki? Ratu, Intan, dan Sisi meninggalkan raja sendiri. Lalu Intan memanggil Dayang untuk melakukan rencananya. Dayang, sini Ki dulu. Ya, kenapa Ki? Bisa Ki bantu Kak. Bantu apa Ki? Bisa Ki bantu Kak jalankan rencanaku. Tahu, kalau boleh aku tahu, apa rencana tak? Culik Deng Abi. Hah? Udah salah bicara aja Ki. Iya, mau Kak bunuh Deng Abi. Terus rencana keduaku mau ku bunuh raja. Hah? Kenapa harus kita suruh? Nanti kalau ketahuan Ratu bagaimana? Nggak bakal ketahuan Ji. Percaya sama saya. Nanti juga ada jimbalannya. Tenang Meki. Iya Pak. Dayang Kaila pun setuju. Akhirnya, ia mencari racun yang dimaksud oleh Intana. Mereka sekeluarga pun dikumpulkan di kamar. Sini dulu semua nak. Ada yang mau Teta sampaikan. Iya, kenapa Teta? Ini anak tak. Ada katanya rencana buruknya. Hah? Rencana apa? Hei, masalah apa ini saya nak buat? Mau kina bunuh Dayang Abi. Pura-pura kaget Made. Hah? Kenapa Nana kasih tahu kau ini ke Intan supaya bisa kau juga kasih saran? Apakah masalahnya ini anak sama kerajaan Goa? Kenapa dari kemarin sibuk sekali kau lihat? Tunggu dulu Teta, dari mana kita dapat informasi begitu? Gak mungkin Intan mau bunuh Deng Abi. Sudah jelas Mi, ada rencananya ini anak. Kau memang dari kemarin dan masuk ke kerajaan Goa. Semenjak kita tahu kalau Rosyata ada di kerajaan Goa. Apa mau kau Intan? Kenapa kau tidak suka itu sama kerajaan Goa? Tenang Ki dulu Karang. Sudah Mi,
bertengkar terus dari kemarin. Nggak selesai-selesai nih masalah lama-lama. Ini kakakmu yang cari masalah terus dari kemarin. Lu kira anda capek kakak? Sudah Mina, kita juga Intan. Sudah minta tak kasih tahu dari kemarin, bilang jangan terlalu pikirkan itu, karena bukan urusan tak. Kita juga Teta, pikir bagaimana kalau rahasia tak terbongkar. Bisa ndak kita mengerti dan kita cari tahu dulu informasi yang betul. Hah, kita bentak Kak. Terserah Mi deh kalau itu mau tak. Sudah Mi deh, mending saja pikirin keluar sampai bisa tenang pikirannya. Sini nak, ikut sama Teta. Konflik pun selesai. Tetapi pada saat Raja dan Fikri keluar, disitulah Ratu memanfaatkan pengawalnya untuk menyebarkan status hubungan antara Fikri dan Ashifa. Arya, sini Ki dulu. Iya Ratu, kenapa Ki? Bantu Kak sebar Ki hubungannya Fikri dan Ashifa. Bantu sebarkan bagaimana maksudnya Ratu? Pokoknya sebar-sembarang saya tentang hubungannya Fikri sama Syifa, mengerti? Iya, siap, mengerti. Arya menuju ke kerajaan gua, dan pada saat dia sampai di kerajaan gua, dia bertemu dengan pengawal kerajaan gua. Arya pun memberitahu tentang hubungan Fikri dan Ashifa. Hei saudaraku, apa kita bikin kesini? Ada mau kusampaikan ke Haja. Iya, apa itu saudara? Kasih ketemu Maki dulu sama Raja. Bisa Ji, info penting ini. Minta tolong Kak ini. Iya Pale, sini saya antar Ki. Pengawal Bone pun diantar menuju ke hadapan Raja dan Ratu gua. Makasih saudara. Tapi Kareng, ada pengawal kerajaan Bone mau ketemu sama kita. Iya, ada perlu apa Ki? Tapi Kareng, ada yang mau saya sampaikan. Iya, apa itu? Kita tahu hubungannya Fikri sama Syifa. Enggak, hubungan apa maksudnya? Saling suka Ki Kareng. Jadi maksudnya mungkin nyatakan perasaannya? Iya Kareng. Oh iya Pale, makasih infonya. Nanti saya tanyakan kebenarannya. Pasti akan marah ini Kareng. Kareng, pamit pulang dulu Kareng. Pengawal raja gua mengantar pengawal kerajaan Bone keluar kerajaan gua, dan pengawal kerajaan pun pergi menuju ke kerajaan asalnya. Di lain sisi, raja gua menanyakan kebenaran info yang diberikan Arya. Syifa, bisa Ki dulu kesini nak? Ada mau kutanyakan Ki nak? Iya Ayahanda, kenapa Ki? Ayahanda dengar dari tadi pengawalnya kerajaan Bone, katanya beda kita suka Fikri. Hah? Cuma teman jasa saja, tidak lebih Ji. Betulan Ki nak? Kalau iya kenapa Ayah? Enggak Ji nak, cuman ayah mau kita fokus dulu hal yang lebih penting daripada percintaan. Tapi ini soal perasaanku Ayah. Pokoknya ayah ndak mau lihat Ashifa punya hubungan percintaan dari kerajaan manapun. Terserah Tamori Ayah, mau keluar dulu, kasih tenang pikiranku. Ashifa bertemu dengan temannya, Fatimah. Fatimah, butuh kah bantuanmu? Kenapa kok Ashifa? Kenapa pucat sekali kok? Ndak apa-apa juga kah? Mau kak kabur dari kerajaanku, bantu kak bereskan bajuku sama Dayang Kasih. Ikut ke kerajaanku. Hah? Dah salah ambil keputusan juga kah? Pikir ke baik-baik Syifa. Daji Fatimah, percaya kau sama saya. Iya Pale, ayo Mi. Ashifa dan Fatimah pun langsung bergegas ke kerajaan. Mereka memasuki kamar untuk menulis surat dan mengirimkan melalui dayangnya. Dia pun menulis surat. Setelah menulis surat tersebut, Ashifa memanggil Dayang. Dayang, sini Ki dulu, mau kak minta tolong. Kenapa Ki? Ada yang bisa saya bantu? Mau kak kabur dari kerajaanku, bantu kak bereskan baju-bajuku. Hah? Kenapa Ki mau pergi dari kerajaan? Ada masalah tak? Masalah apa sampai kita mau pergi dari kerajaan? Iya, ada masalahku sama Ayahanda. Pokoknya bantu Mbak saja kabur. Nanti kalau ketahuan sama Raja bagaimana? Nggak bakal Ji, percaya Miki sama saya. Oh, iya Pale. Sini ku bantu Ki lipatkan baju tak. Kalau pergi Ki, hati-hati Ki nah. Pasti Mi itu. Makasih sudah bantu Kak. Sini ku temani Ki lewat belakang. Iya, ayo Mi.
Dayang dan Fatimah bersama Ashifah pergi melewati pintu belakang. Sementara di ruang keluarga, Sayang, ada rencana aku buat liburan. Mau ke liburan kemana? Ke pantai mau, jangan ke jauh-jauh. Setuju je kena. Iya, setuju. Iya pale, pergi mikir dulu siapkan barang-barang tanah. Iya, ibunda. Iban dan Anggi pun pergi ke kamar masing-masing untuk menyiapkan barang-barang yang akan dia bawa. Di sisi lain, Intana akan memulai rencananya untuk membunuh Raja Bone atau ayahnya sendiri. Mereka pun pergi membeli racun di pasar gelap. Mau Ki beli apa? Tabe, mau kau beli racun arsenik? Ada Ji. Iya ada. Mau Ki barter? Iya, barter kau pakai barang ini. Oke, ini racunnya. Oh iya, makasih. Makasih kembali. Mereka pun mendapatkan racun yang dicari-cari. Puang, didapat mie racun yang kita cari. Kalau dituangkan ke minuman, tidak akan muncul ji baunya. Oh iya Pak. Acara minum teh pun telah tiba. Pada saat di taman, terlihat ibunda, Fikri, Sisi dan Intan sedang menunggu sang raja untuk datang. Sementara di tempat lain, Kayla telah menyiapkan teh yang berisikan racun untuk sang raja. Raja pun datang menghampiri keluarganya. Sini kita tak duduk, pasti capek dari luar. Iya, makasih Eta. Kayla pun membawa teh untuk semua anggota kerajaan. Tabe, ini teh tak. Silakan diminum Karaeng. Makasih nah. Makasih. Pada saat raja dan ratu meminum teh, Tunggu. Kenapa saya kepalaku? Hah, kenapa Ki? Kenapa Ki? Teta, kenapa Ki? Teta! raja pun jatuh dan tak sadarkan diri. Anak-anaknya pun kaget dan panik. Teta, kenapa Ki? Teta, kenapa Ki? Teta! Kenapa ini Teta nak? Fikri, tolong dulu panggilkan pengawal. Iya Eta, pengawal, sini Ki dulu, minta tolong Kak, cepat Ki. Pengawal pun datang. Kenapa Ki Kereng? Tenang Ki. Ai, minta maaf Kereng, tidak bisa diselamatkan raja. Teta, bangun Ki. Rasyano Ki, bantu Kak cepat topang raja. Pengawal pun membawa raja. Pada saat di tengah kepanikan tersebut, Fikri menyadari bahwa kakaknya tidak melakukan apa-apa dan terlihat biasa saja. Fikri menoleh ke Intan. Intan, apa maksudmu? Apa? Bukan di rencanamu ini lagi? Apa maksudmu Fikri? Kenapa kau tega bilangnya kayak gitu? Intan, bayangkan kau nah, tadi semua orang panik, kau ndak buat apa-apa, seolah-olah ndak ada masalah. Baru kamu juga ndak panik Ji, logis muka saja. Karena saya saja ndak tahu mau buat apa Fikri. Ya setidaknya tolong kek, ndak adanya hatimu. Teta ini Intan, Teta. Sudah Mi, kenapa kalian bertengkar terus? Kenapa kalian ini semua? Tahu Teta, jahat kau Intan. Sudah Mika, kau yang jahat Fikri. Kenapa kau tiba-tiba tuduh Kak? Sudah Intan, kau ji memang yang buat begini, ku tahu ji rencana burukmu. Apakah Fikri? Diam kau Intan. Fikri, Intan, sudah Mi. Kalau begini terus tidak selesai masalah nak. Nggak bakal selesai juga masalah kalau nggak ditemukan pelakunya Eta. Sudah Mi Fikri. Konflik pun selesai. Fikri dan Sisi pun menjuguk ayahnya. Sedangkan Ratu menyuruh pengawalnya untuk menyelidiki kasus ini. Pengawal, sini Ki dulu. Iya Ratu, ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu dulu selidiki ini kasus. Panggil semua pengawal buat cari siapa pelakunya. Siap Ratu. Penyelidikan pun dimulai.
Semua pengawal diarahkan untuk mencari siapa pelakunya. Di saat sedang menyelidiki, Fikri menyadari satu hal, bahwa dayang merekalah yang terakhir ada di taman dan dialah yang membawa teh tersebut. Tadi yang bawa teh ke taman dayang toh? Harus kupanggil ini. Pengawal, sini ki dulu. Ya Kareng, kita tahu siapa pelakunya? Belum, tapi ada satu orang yang saya curigai. Bisa dipanggil dayang dulu? Siap Kareng. Arya pun mencari dayang dan membawa dayang ke hadapan Fikri. Tabe Kareng. Dayang, kita yang bawa teh toh? Iya Kareng, kenapa Ki bertanya kayak gitu? Jujur Ki sama saya, apa kita kasih ke dalam tehnya Raja? Tidak ada apa-apa Kareng. Jujur Ki. Kayaknya jujur mas aja deh, kalau Intan yang suruh Kak. Jawab Ki, kenapa diam? Maaf Kareng, iya saya yang masukkan racun ke dalam tehnya Raja. Tapi itu karena disuruh Kak Intan. Sudah kuduga memang. Jahat kok, gara-gara kau juga mati takut. Maaf Kareng, ini juga karena disuruh Kak. Kenapa tidak menolak Ki? Maaf sekali lagi Kareng. Iya, kenapa kita tolak suruhannya Intan? Karena ada imbalannya Kareng. Udah habis pikir kau sama kita. Panggilkan Kak Intan dulu pengawal. Pengawal pun pergi memanggil Intan dan membawa Intan ke hadapan Fikri. Intan pun menghampiri Fikri. Apalagi Kak Fikri, belum puas kau tuduh kakak? Kau punya ini rencana toh? Nak bilang dayang Kaila, kau suruh Ki buat kasih racun ke tehnya Teta. Masa kau lebih percaya orang lain daripada saudarimu sendiri? Padahal sudah terbukti kalau Kaila yang tuan itu racun. Cocok Kaila yang tuang itu racunnya, tapi kau orang yang dibalik rencana itu. Capek mau jelaskan deh. Kau minta penjelasan sama saya, tapi kau salahkan dia juga. Kalau memang kita tidak mau mengaku, walaupun kita kagakku, saya bakal tetap bawa masalah ini ke Ratu, supaya kita dihukum. Untuk bukti, tenang Miki, ada bukti dan saksinya. Tunggu Miki saja waktunya. Kalau berani juga lakukan, karena Eta saja berpihak sama saya. Sudah deh, yang penting saya tahu kalau kau sama Kaila yang buat ini rencana. Terserah mau saja deh. Tapi dayang Kaila, karena kau tetap juga ikuti rencananya Intan, terpaksa kau yang duluan saya kasih masuk penjara. Karena kalau masih ada kau di sini, bisa-bisa Intan bakalan banyak buat rencana sama kau. Pengawal, tolong bawa dayang Kaila ke penjara. Siap Kareng. Intana pun tetap dibebaskan, tetapi tetap terlibat dalam masalah tersebut. Tak berhenti sampai situ, Intana pun menjalankan rencana selanjutnya, yaitu penculikan terhadap Daeng Abi. Rencana tersebut akan dibantu mata-mata Bone dan teman Intana. Misha, bantu kau dulu masuk ke kerajaan. Kau berteman kau sama Siva toh? Jadi otomatis pengawalnya nak kenal kau. Ayo masuk sama-sama. Di saat mereka ingin memasuki kerajaan, salah satu pengawal mencurigai Danen. Tabe Cika, mau ketemu Siva dulu. Iya, silakan. Kenapa ndak pernah kulihat ini orang? Weh saudara, siapa orang ini? Temannya Siva saudara. Tapi pernah kau lihat Kika? Bah, pernah Ji, tapi lama sekali. Pernah lagi ya kulihat di depannya kamarnya Daeng Abi. Siapa tahu temannya juga. Oh iya Pale. Di sisi lain, Mesha bertemu dengan Daeng Abi. Mesha, mau ketemu sama Siva? Iya, ada di kamarnya. Ada gitu, duduk mau kau dulu sini. Ini temannya Siva juga? Iya, berteman kau sama Siva. Oh iya, duduk Miki dulu. Nanti saya suruh Daeng kasih panggilkan Siva. Daeng Abi memanggil Dayang Kasih. Sini Ki dulu. Kenapa Ki Kareng? Ada yang bisa saya bantu? Tolong siapkan air buat temannya Siva, sama tolong panggilkan Siva. Iya Kareng. Kasih pun pergi untuk mengambil air.
Kasih pun bergegas untuk memberikan air kepada mereka. Tabe air tak? Mana Sifa? Ye, ndak menjawab ki pas saya panggil Kareng. Coba maki panggil ki, siapa tahu mau keluar. Oh iya Pale, makasih. Daeng Abi pun memanggil Ashifa. Di sisi lain, Meisha menuangkan racun ke air Daeng Abi. Tetapi, sayangnya, Daeng Abi melihat aksi Meisha dan Daeng Abi pun lari. Meisha dan Danen melihat Daeng Abi lari pun langsung mengejar Daeng Abi. Daeng Abi pun lari sampai ke hutan. Aduh capekku, udah bakalan bisa mikirnya nak kejar ke ini. Ternyata ada Arya yang menunggu di hutan tempat Abi bersembunyi. Jarra kok. Daeng Abi pun langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Pada saat pengawal sedang memeriksa keadaan Daeng Abi, Danen dan Meisha menyusuli pengawal dan Daeng Abi yang sudah tak sadarkan diri. Deh, kasahnya cara Arya. Iya, ndak mati jika? Dede, ndak gitu. Bawa Pale ke sini baru dihabisi. Ada minta menunggu. Di sisi lain, Raja dan Ratu ternyata menyadari hal tersebut dan langsung memerintahkan pengawal untuk mencari keberadaan Daeng Abi. Pengawal cepat ke sini. Iya Kareng. Ada yang bisa kami bantu? Tolong cari di mana keberadaannya Abi sekarang. Siap Kareng. Pengawal pun langsung bergegas mencari keberadaan Daeng Abi. Sementara Fikri, Ashifa dan Kasih mendengar percakapan tersebut. Bagaimana kalau kita bebaskan Dayang Kaila supaya bisa nak kasih bukti kalau Intan yang buat semua ini? Yakin Jiki? Iya, yakin Jak. Iya Pale, ayo Mi. Fikri, Ashifa dan Kasih pun pergi menuju ke Dayang Kaila yang berada di penjara. Di lain sisi, Indra dan Alvin mencari ke dalam hutan. Tak sengaja, mereka melihat Arya yang sedang berjaga bersama Meisha. Alvin, kayak pengawalnya kerajaan Bone itu. Iya, Arya toh. Indra pun tak sengaja melihat Daeng Abi yang sudah tak bernyawa. Woi, Arya, Meisha. Arya yang mendengar teriakan tersebut pun kaget dan langsung melarikan diri bersama yang lainnya. Indra dan Alvin pun menghampiri Daeng Abi yang sudah tidak bernyawa. Kareng, bangun Ki. Astaga, meninggal mi Daeng Abi. Indra dan Alvin pun membawa Daeng Abi ke kerajaan. Pada saat sampai di kerajaan, Raja dan Ratu pun kaget melihat keadaan Daeng Abi yang sudah tidak bernyawa. Astaga, kenapa bisa begini anakku? Mau apa ya? Apa yang kalian lakukan sama anakku? Kenapa bisa begini? Tabe Raja, Ratu, ini semua rencana anak kedua kerajaan Bone. Tidak bisa dibiarkan ini, harus kita pergi ke kerajaan Bone. Iya, ayo Mi. Mereka pun menuju ke kerajaan Bone. Belum sampai di situ, ternyata Sisi juga mempunyai rencana buruk, yaitu menculik Anggi. Weh Zahra, terpancing Mi Raja dan Ratu untuk pergi ke kerajaan tak? Harus cepat-cepat ini.
Iya, nanti saya yang sekap saja. Oke, siap Mi. Ada Mi kainmu? Iya, ada Mi. Rencana pun dimulai. Di sana mereka melihat Iban, Anggi, dan Ahwan yang merupakan teman Iban sedang bermain bersama. Kak, tertinggal boneka aku di kamar tak? Boleh tolong ambilkan Kak? Oh, iya. Tunggu di sini nah. Jangan kemana-mana. Ahwan, jaga adekku nah. Iya, siap Mito. Iban pun bergegas mengambil boneka adiknya yang tertinggal. Tetapi di saat ini juga Ahwan ingin pergi ke toilet. Anggi, pergi kak dulu toilet nah sebentar Ji, sebentar sekali Ji. Jangan kau pergi-pergi, nama Rai kakakmu nanti. Iya, oke. Di saat inilah Zahra dan Sisi memanfaatkan waktu untuk menculik Anggi. Oke, ndak ada Miban sama temannya. Bergeramai nih. Iya, langsung saja dari belakangnya. Zahra pun langsung menyekap Anggi dari belakang dengan menutup mulutnya dengan kain. Sisi pun dengan sigap langsung membantu Zahra dan membawa Anggi ke tempat lain. Iban dan Ahwan pun kembali, tetapi anehnya dia tidak melihat adiknya berada di taman di tempat dia bermain. Ahwan, astaga, kenapa kau ndak jaga adekku? Ke toilet kak bentar tadi, baru kak datang juga. Dek, di mana Mini Seng? Anggi, Dek, di mana ki Dek? Woi, cari ki adekku, kenapa kau diam? Iya, ayo Mi. Sayangnya, Iban tidak mendengar sahutan dari adiknya, tetapi dia menemukan beberapa keanehan. Ia melihat gelang adiknya tergeletak di lantai dan melihat manik-manik bajunya berserakan di mana-mana. Sesampainya di tempat tersebut, Sisi dan Zahra mendorong Anggi sampai Anggi jatuh. Kesana kau cepat, jangan kau sampai bersuara. Kalau bersuara kau habis kau sama kita. Mau kau pergi dulu sebentar Ji. Diam kau di sini. Sisi dan Zahra meninggalkan tempat tersebut, berharap tidak ada yang bisa mendapatkan keberadaan Anggi. Anggi hanya bisa menangis dan berharap diselamatkan oleh kakaknya. Ternyata Iban dan Ahwan mendapat Anggi dalam keadaan terikat dan terbaring lemah. Astaga Dek, kenapa Ki bisa begini? Siapa buat ini ke kita? Kak, Sisi Kak, naselkap Kak sama temannya. Hah? Kenapa bisa? Tak sempat Anggi menjawab tersebut. Sisi dan Zahra pun berusaha menahan Iban, tetapi Iban dengan gampangnya ia menyingkirkan Zahra dan Sisi. Iban dan Anggi pun bergegas pulang ke kerajaannya dan meninggalkan Sisi dan Zahra. Di sisi lain, Gaizan dan Adiba sudah sampai di kerajaan gua. Siapa kita cari Kareng? Diam kau. Mana Ratu? Maka ketemu sama ratumu. Iya, ada di dalam Kareng. Sini ku antar Ki. Nggak usah, nanti kita saja yang ke sana. Ya Pangle, tapi kalau sini saja Kang. Gaizan dan Adiba pun menghampiri Ratu dan Intan yang sedang berbincang. Ada apa gerangan Ki ke sini? Ini anakmu yang bunuh anakku. Kita ndak tahu mendidik anak kah? Sampai anak tak bisa bunuh anakku dengan kejamnya. Yang dibilang itu benarkah Intan? Tak sempat Intan menjawab, Fikri, Kaila, Ahwan dan juga Ashifa menghampiri mereka. Hah? Kenapa bisa ada yang Kaila di sini? Jangan gue banyak tanya, jawab dulu pertanyaannya Eta. Intan tidak menjawab dan langsung melarikan diri. Intan, mau kemana nak? Jangan Meta, biarkan saja dia. Mau kak kasih tahu Ki semua rencana jahatnya. Sekali-sekali percaya Ki sama saya Eta. Apa maksud kak nak?
Eta ndak membeda-bedakan semua. Kalau memang kita ndak beda-bedakan, kenapa Ki selalu berpihak sama Intan dan ndak mau Ki dengar kata-katanya Teta? Minta maaf nak, ini semua gara-gara rahasia tak terbongkar dan Eta belum cari kebenarannya. Makanya Eta berpihak sama Intan. Iban pun datang dan langsung memotong pembicaraan Fikri dan Ratu. Tabe Ratu, mana Intan? Pergi Kina, ndak tahu kemana, melarikan diri. Nah Iban, tolong kejar temukan Intan dan bawa ke sini. Iya nak, Abi butuh keadilan. Iya ayahanda, pamit kak dulu. Cari sampai dapat nak. Iban pun pergi mencari Intan. Sesampai di hutan, Iban mendapat Intan yang sedang duduk sendirian. Mau kau lari kemana sekarang? Ikut kau sama saya. Apa urusan sama saya? Jangan banyak bicaramu, ikut kau sama saya. Intan dan Iban pun pergi menuju ke kerajaan. Di kerajaan sudah menunggu kedatangan Intan dan Iban. Iban dan Intan menghampiri semua orang yang sedang menunggu kedatangan mereka. Ayahanda, datang mak. Iya nak, makasih banyak. Jahat kau Intan. Siapa lagi mau membunuh Intan? Eta. Sudah Mina. Eta, mau kau jelaskan sama kita? Tolong, sekarang ada di pihakku. Iya, jelaskan Mina. Yang bunuh Teta itu Intan Eta. Hah? Betulan nak? Iya, Dayang Kaila sama Intan yang bunuh Teta. Dia beli racun terus Dayang Kaila yang kasih di tehnya Teta. Kurang jahat apa lagi Intan? Intan, dah habis pikir kak sama kita nak. Bisa-bisanya kita bunuh Teta tak sendiri. Kecewa kak sama kita nak. Maaf Eta. Nggak ada kata maaf buat kamu Intan. Intan pun terjatuh, tetapi Adiba membantu untuk berdiri. Nah, apa betul kita bunuh Dayang Abi? Iya, kalau saya kenapa? Apa masalahnya anakku ke kamu sampai kamu tega bunuh dia? Karena itu rahasia kerajaanku. Kalau dia sebar, kerajaanku bisa turun tahta. Sudah Mi, nah apa yang kamu tahu itu bukan rahasia yang bisa buat kerajaan tak turun tahta. Itu hanya naskah yang berisikan tentang silsilah kerajaan tak. Eta, jadi selama ini saya salah. Salah kau memang. Kau ndak cari informasi yang benar. Kau hanya pentingkan egomu. Sudah, saya mau apa yang dia sudah lakukan karena aku dia rasakan juga. Jangan ki ambil keputusan pas tak marah. Jadi kita mau Abi ndak ada keadilannya. Maafkan kak, gara-gara saya juga ini. Sudah Mi Puang, saya hanya minta Intan dikasih masuk penjara saja. Nggak apa-apa Ji Puang, supaya dia ada efek jerah. Iya Ta, biarkan saja. Pengawal, bawa Intan. Akhirnya pun Intana harus menerima resiko dari apa yang dia perbuat. Di sisi lain, pada saat Intana dibawa, Raja Gua menanyakan ulang tentang perasaan anak keduanya. Asifah, Fikri, apakah betul kalian punya hubungan? Tidak ada Kareng, tapi saya hanya mengaguminya karena saya tahu Kareng menyuruh Asifah untuk tidak mementingkan tentang hubungan percintaan. Tapi kita nak, kita suka Fikri kah? Jujur makin nak, ibunda ndak akan marah. Jujur kak, iya ada juga perasaanku sama Fikri. Astaga Fikri, kenapa ndak pernah cerita di Eta nak? Padahal bisa jadi dijodohkan. Malu Kak Eta, malu sekali Kak. Takut Kak Eta marah. Kalau kita jujur, Eta ndak bakal marah Jina. Jadi bagaimana Mi ini Puang? Kasih Mi dulu waktu untuk dekat dan mengenal satu sama lain, baru kita jodohkan. Iya Pale, ayahanda tolong izinkan Tawa. Boleh Ji? Iya, boleh Ji. Kehidupan mereka pun berakhir dengan damai. Begitupun dengan Anggi. Karena dukungan dari Iban, ia mulai pulih dari traumanya dan dapat bermain di luar dengan tenang dan bahagia.
Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan terlalu cepat mengambil keputusan secara sepihak, jangan cepat terpancing emosi hanya karena masalah sepele, dan jadilah orang yang bijak dalam menyaring informasi yang benar. Saya akan memperkenalkan pemeran Lontara. Gaizan sebagai Raja Goa, Adiba sebagai Ratu Goa, Abi, Ashifa, Iban, dan Anggi sebagai anak dari kerajaan Goa, Kasih sebagai anak dari kerajaan Goa. Gaizan sebagai Raja Bone, Adiba sebagai Raja Bone, Intan, Fikri, dan Sisi sebagai anak dari kerajaan Bone, dan Kaila sebagai dayang kerajaan Bone. Indra, Alfian sebagai pengawal Goa, Arya Rasha sebagai pengawal Bone, Nugi Danen sebagai mata-mata, Meisha sebagai temannya Intan, Ashifa, Rifat sebagai penjual racun, Ahwan sebagai temannya Iban, Zahra sebagai temannya Intan, Fatimah sebagai teman Ashifa. Segitu saja dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.